Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala kulli nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebelumnya ahlan wa sahlan di SMA Negeri 2 Malang, dan selamat datang di pembelajaran PAI kelas 10 semester 1. Hari ini adalah pertemuan pertama dalam pembelajaran PAI. Dalam video ini saya akan jelaskan materi di KD 3.1 yang berjudul Meniti Hidup dengan Kemuliaan. Subbabnya adalah menahan diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Slide yang kedua, perhatikan 3 gambar berikut. Di situ ada yang sebelah kiri ada anak-anak yang sedang mengaji, dan yang kanan adalah seorang yang lagi berjihad. Di bawahnya ada tulisan hidup mulia dan mati syahid. 2 kalimat ini adalah sebuah praktek yang sangat didambakan oleh semua umat manusia. Ketika hidup ingin hidup yang mulia, ketika sudah meninggal mati yang syahid. Nah, kita mumpung masih ada kesempatan, ayo kita perbarui hidup kita dengan hidup yang baik, hidup yang mulia, yang selalu taat pada aturan agama. Dan semoga nanti kelaknya ketika kita di akhir hidup, kita mati syahid atau membawa iman dan dijadikan meninggal yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Slide yang ketiga, renungkan kisah Nabi Yusuf. Ini kalian bisa melihat cerita Nabi Yusuf bisa melalui buku paket Agama Islam kelas 10 atau bisa melihat di internet ceritanya seperti apa dan kaitkan dengan materi kita. Slide yang keempat, materi hari ini kita membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Hari ini kita terfokus hanya membaca saja dan menulis serta kita mencari hukum bacaan tajwidnya seperti apa. Slide selanjutnya ini adalah lafadz surat Al-Hujurat ayat 12. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Saya jelaskan secara garis besarnya sesuai dengan perhatikan dalam lafaz yang saya garis bawahi. Ijtanibu minadh-dhann, adh-dhann, tajassasu, dan terakhir adalah yaghtab ba'dukum ba'dha. Dalam ayat ini kita dianjurkan, kita dilarang untuk berpurba sangka atau kecurigaan, serta janganlah kamu menggunjing. Menggunjing itu membicarakan kejelekan orang lain, atau dalam bahasa Jawanya ngerasani. Itu sangat dilarang dalam agama Islam. Jadi ayo kita jauhi dari perilaku seperti itu. Karena seorang yang membicarakan kejelekan orang lain, di situ dijelaskan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, yaitu situ diibaratkan seorang yang memakan dagingnya saudaranya sendiri. Itu kalau orang yang membicarakan kejelekan orang lain. Jadi seorang yang berbuka sangka atau dalam bahasa Arabnya su'udon itu sangat dilarang, dan kita dilarang untuk berbicara untuk menjelekan orang lain, itu sangat dilarang. Slide selanjutnya ini adalah surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim.
innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat ini menjelaskan tentang materi persaudaraan. Kalau Al-Hujurat ayat 12 tadi tentang pengendalian diri dan prasangka baik. Kalau surat Al-Hujurat ayat 10 menjelaskan tentang persaudaraan. Mana lafadznya ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum? Artinya adalah sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, ya. Jadi kita sangat dianjurkan untuk mempererat tali persaudaraan, atau dalam bahasa Islamnya kalau sesama umat muslim al-ukhuwah al-islamiyah. Selanjutnya surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 yaitu menjelaskan tentang pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. Nah, ini pengertiannya apa menahan diri, atau al-mujahadah an-nafs. Pengertiannya adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri dikenal dengan as-saum juga atau puasa. Jadi pengendalian diri juga bisa melalui puasa. Selanjutnya prasangka baik. Apa prasangka baik? Pengertiannya adalah secara bahasa Arab husnudzon. Apa secara istilah bahasa Indonesia adalah sikap yang orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang diperbuat orang lain. Biasanya kalau dalam bahasa gaulnya positive thinking. Itu adalah pengertian prasangka baik. Selanjutnya persaudaraan. Apa artinya persaudaraan? Persaudaraan bisa disebut dengan al-ukhuwah. Maksudnya dalam Islam dimasukkan bukan hanya sebatas hubungan kekerabatan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah semua muslim karena fungsi kemanusiaan sesama makhluk Allah. Lanjut. Oke, hari ini kita juga belajar tentang hukum bacaan tajwid. Kita mencari dua bacaan saja. Pertama adalah hukum nun mati dan tanwin. Kedua adalah hukum mim mati. Nah, mungkin kalian sudah pernah mempelajari di madrasah atau TPG. Nah, hukum nun mati dan tanwin dibagi menjadi 4. Pertama adalah idhar. Kedua adalah idhom. Idhom dibagi menjadi 2, idhom bihunnah dan idhom bilahunnah. Ketiga adalah ikhfa dan iklab. Itu adalah macam-macam hukum bacaan nun mati dan tanwin. Nah, ini hurufnya. Selanjutnya huruf idhar, hurufnya ada 6. Apa itu? Hamzah, ha, ain, hoin, ha dan ha. Yang kedua idhom bihunnah, hurufnya ada 4, ya, nun, mim dan wawu. Yang ketiga hurufnya ada 2, idhom bilahunnah, lam dan ra. Yang selanjutnya iklab, hurufnya hanya 1, ba, dan terakhir adalah ikhfa. Ikhfa berarti selain hurufnya idhar, selain hurufnya idhom bihunnah, selain hurufnya idhom bilahunnah, dan selain iklab itu masuk semua ke dalam hukum bacaan ikhfa, ya. Selanjutnya adalah hukum mim mati. Hukum mim mati hanya 3. Pertama adalah ikhfa syafawi, idhom mithlan atau idhom mimi, dan terakhir adalah idhar syafawi. Nah, ini hurufnya ikhfa syafawi, hurufnya hanya 1 yaitu ba. Idhom mimi hurufnya hanya 1 juga, ada mim. Dan idhar syafawi hurufnya berarti sisanya dari hurufnya ikhfa syafawi dan idhom mimi itu semua masuk hurufnya idhar syafawi. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas LKS 1 yang sudah saya sediakan di Google Classroom. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.